Dikisahkan di sebuah negara bernama negara Silan, di mana daratan yang sangat menjunjung tinggi bela diri. Seseorang di sini yang tidak memiliki kekuatan bela diri akan mendapat penghinaan dan dianggap hanya sebuah sampah yang tak berguna. Seperti halnya yang terjadi kepada anak yang cerdas dalam bela diri bernama Feng Hao. Namun dia dianggap sebagai kultivator tak berguna oleh semua orang. Ia mendapat penghinaan yang sangat dalam. Namun pada suatu hari, terjadi keanehan pada tubuhnya yang mengubah hidupnya, dan sejak saat itu dia memiliki segalanya yang dia inginkan. Halo, kita ketemu lagi di channel Gargan Film. Nah, kali ini Mimin membahas judul komik yang berbeda dari sebelumnya, karena dua komik sebelumnya belum rilis untuk partnya. Jadi ini untuk selingan, boleh ya? Kalau kalian suka boleh komen lanjut dan like video ini ya. Kalau nggak suka, dislike saja nggak apa-apa. Biar Mimin ganti saja dengan alur kisah lainnya. Nah, oke, jangan lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Part 1. Terlihat di sini daratan dingin di sebuah negara bernama Silan, tepatnya di kota Yulan. Kemudian di kediaman Feng yang diketahui salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yulan. Bergerak seperti angin, tenang seperti hutan, dan menyerang seperti api tidak tergoyahkan. Itu adalah prinsip hidup perguruan Feng. Di sini terlihat di sebuah lapangan latihan bela diri, seorang guru yang sedang melatih para muridnya. Tak lama kemudian salah satu murid mengadu kepada Feng Lei. Dia tidak terima karena Feng Hao hanya berdiam di rumah untuk berendam ramuan spiritual. Sementara mereka harus bersusah payah berlatih sangat keras. Teman yang lain juga ikut menyahut tidak terima, dan Feng Lei menanggapi dengan berkata, ya karena ayahnya adalah kepala keluarga Feng, tapi tidak apa-apa. Lagi pula sebanyak apapun ramuan spiritual yang dia pakai, dia hanya prajurit tingkat 3. Feng Li menganggap kalau Feng Hao bukan lawan mereka, dan Feng Hao dianggap hanya sampah dan tidak layak untuk dibicarakan. Kemudian mereka melingkari Feng Li dan menganggap kalau Feng Li lah harapan mereka. Dan mereka semua memuji Feng Li dan tetap menganggap kalau Feng Hao itu adalah sampah yang hanya membuat keluarga Feng diremehkan keluarga lain. Melihat itu sang guru mengayunkan cambuknya dan berteriak, para bocah sialan, apa aku ada bilang berhenti? Kembali latihan. Sementara dalam rumah terlihat seorang bocah yang sedang merendam di air ramuan spiritual. Dialah Feng Hao, putra satu-satunya kepala keluarga Feng. Dan dia seseorang anak yang mendapat hinaan, bahkan dianggap sampah tak berguna dari teman-temannya. Semua orang membicarakannya karena Feng Hao hanya memiliki kekuatan biasa saja. Semua orang membencinya karena Feng Hao hanya memiliki kekuatan biasa saja, tapi justru menghabiskan sumber ramuan spiritual. Walaupun semua orang menganggap kalau Feng Hao banyak menghabiskan ramuan spiritual, tapi mereka tidak tahu jika semua ramuan yang digunakan Feng sama sekali tidak ada yang meresap ke dalam tubuhnya. Terlihat di sini, semua energi yang berasal dari ramuan tersebut berusaha diserap oleh tubuh Feng. Tapi setelah itu mental keluar lagi dari tubuhnya. Kemudian terlihat seorang pak tua menghampiri dan mengatakan ramuannya yang berisikan lusinan tanaman obat berharga yang meningkatkan ketangguhan dan kekuatan sudah menjadi ampas. Secara logis seharusnya sudah terserap oleh tubuh Feng Hao. Tapi pak tua tersebut masih ragu dengan kondisi Feng dan bertanya, Tuan muda Feng, apakah kali ini belum bisa terserap? Dan Feng Hao yang sudah keluar dari rendamannya menjawab, kalau masih sama seperti biasanya, terserap kemudian keluar lagi. Dan Feng juga mengatakan kalau dirinya hanyalah orang biasa. Dia tidak mau menghabiskan seluruh ramuan keluarga untuknya. Dan Feng meminta untuk kedepannya tidak perlu memberinya ramuan lagi. Mendengar itu, Pak Tua menanggapi, Tuan muda Feng, jangan berkata seperti itu. Kamu adalah putra satu-satunya kepala keluarga Feng. Dan Feng Hao menjawab, Pak Tua tenang saja, aku mengakui aku orang biasa. Bukan berarti aku menyerah. Aku akan bersumpah, tidak peduli sesulit apa. Aku tidak akan pernah mengecewakan harapan kalian. Kemudian scene berganti, di mana Feng Hao sedang berlatih sangat keras. Dia meyakini jika usaha akan mengalahkan keputusan langit.
Walau dia dianggap tidak berbakat dan diremehkan orang lain, dia tidak memperdulikan itu semua. Nah, ini motivasi juga buat Mimin. Walau penonton Mimin masih sedikit dan segitu-gitu aja, dan belum pernah gajian, bahkan untuk beli kopi saja nggak cukup. Tapi Mimin yakin usaha nggak akan mengkhianati hasil. Duh, Mimin malah curhat begini. Oke deh, kita lanjut aja. Feng Hao berlatih sangat keras, bahkan melipat gandakan latihan yang dilakukan orang lain. Feng Hao berpikir mereka berlatih 50 set, maka dia akan berlatih 100 set. Dan karena latihan ini, Feng Hao berharap akan meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba terdengar ada suara di balik semak-semak. Mendengar itu, Feng Hao terkejut dan menoleh ke arah suara tersebut. Kemudian bertanya, "Siapa?" Karena tidak ada respon, Feng Hao berpikir kalau itu mungkin hanya perasaannya saja. Tiba-tiba muncul wujud yang sangat mengerikan, seperti wajah iblis yang keluar dari neraka. Saking terkejutnya Feng Hao sampai terjatuh. Ternyata itulah hanyalah topeng yang digunakan oleh gadis cantik bernama Wan Xin. Karena melihat Feng Hao sampai terjatuh, Wan Xin menertawainya. Sambil membuka topeng dia berkata, "Kak Hao, reaksimu terlalu lambat sampai aku bisa bersembunyi di belakangmu." Feng Hao yang masih shock menanggapi, Wan Xin, ternyata kamu." Sambil berdiri, Feng Hao memuji Wan Xin yang ternyata hanya dalam 2 tahun kekuatannya sudah di atasnya. Dan Feng Hao menyadari kalau dirinya masih berjalan di tempat selama ini. Mendengar itu, Wan Xin mencoba memotivasi dengan berkata, "Kak Hao, jangan sedih, aku percaya kamu pasti bisa." Dan Feng Hao yang tahu itu hanya kata-kata penyemangat, tersenyum dengan pahit dan mengatakan kalau dirinya nggak apa-apa dan menyadari kalau dirinya kenyataannya memang masih lemah. Karena itu dirinya berlatih sangat keras. Kemudian Feng bertanya, "Bukannya seharusnya kamu berlatih saat ini? Kenapa kamu keluar untuk mencariku?" Wan Xin kemudian menjawab kalau dirinya mencari Feng Hao untuk memberinya kabar baik. Karena dirinya telah diterima menjadi murid guru Yun Ying untuk berlatih di Akademi Bela Diri Feng Yue. Mendengar itu, Feng Yue menanggapi dengan ekspresi wajah yang kaget, bercampur sedih, dan mengatakan, "Berita baik? Ya, itu benar-benar berita baik. Dengan bakatmu, kamu harus ke sana untuk berlatih." Wan Xin kemudian mengatakan kalau ada yang lebih penting, karena guru Yun Ying memberi kesempatan kepada Feng Hao untuk interview. Siapa tahu bisa lolos dan bisa pergi bersamanya untuk berlatih. Mendengar itu, Feng Hao kaget dan mengatakan, "Akademi Bela Diri Feng Yue? Dari tempat keluarga besar hanya kamu yang lolos bisa masuk? Apakah aku juga boleh pergi bersamamu?" Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Daratan bela diri selalu tentang kekuatan, dan Akademi Bela Diri Feng Yue memang bisa dimasuki oleh siapa saja." Feng Hao dan Wan Xin kebingungan dengan suara yang terdengar itu. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita berparas cantik dan berbadan seksi berpayudara besar. Diketahui dia adalah Master S tingkat tinggi bernama Yun Ying, alias guru yang menerima Wan Xin untuk jadi muridnya. Yun Ying mengatakan kalau hanya dengan masuk ke Akademi Bela Diri terbaik di daratan ini, bahkan walaupun memulainya dari titik terendah, setelah berlatih dengannya pasti akan menjadi kuat. Dan si Yun Ying menambahkan penghinaan sambil menggeliat memamerkan badannya yang bohai, bahkan sampai nampak katoknya berwarna putih. Ia berkata, "Kecuali yang diwawancarinya hanyalah salah satu sampah keluarga Feng yang terkenal itu. Kamu itu lebih cocok tinggal di desa saja." Wan Xin yang mendengar gurunya menghina Feng Hao mencoba menjelaskan dan memohon agar Feng Hao diberinya kesempatan untuk berlatih. Karena merasa sudah dihina dan direndahkan, Feng Hao menghentikan ucapan Wan. Dan dia berkata, "Aku pasti bisa masuk dengan kekuatanku sendiri. Dan dia seperti orang rendahan tidak layak mewawancaraiku. Dan lebih tidak layak menjadi guruku." Yun Ying mendengar perkataan Feng Hao tidak terima. Dan dia langsung murka dengan mengatakan, "Sungguh bocah yang sombong, tidak sadar diri dengan kekuatannya yang lemah itu. Bahkan berani menyinggungku." Tiba-tiba terpancar aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Feng Hao. Namun dengan mudah Yun Ying menepisnya. Dengan kekuatan yang lebih besar terlihat pancaran sinar begitu besar yang keluar dari telapak tangan Yun Ying.
Feng Hao yang merasa tak mampu menahannya, bahkan satu pukulan tak mampu ia tahan, terus memotivasi diri dengan berpikir kalau dia tidak boleh mati sebelum menjadi orang yang kuat. Dengan motivasi itu, Feng Hao terus mengeluarkan semua kekuatannya, sampai Yun Ying merasa bingung kenapa Feng Hao bisa menahan pukulannya dengan kekuatan jiwa bela dirinya, hingga dia serap semua oleh Feng Hao. Dan kekuatannya jiwa bela dirinya hilang diserap semua oleh Feng Hao. Yun Ying mencoba menarik diri, tapi tidak bisa, dan dia meminta agar Feng Hao menghentikannya dengan mengatakan, "Bocah sialan, hentikan, kamu akan mati jika terus melanjutkannya." Namun Feng Hao yang sudah terbakar api amarah karena sudah diremehkan dan dihina, tidak memperdulikan itu. Bahkan Feng Hao semakin mengeluarkan kekuatannya. Terlihat mata Feng sampai berubah menjadi pancaran sinar berwarna merah. Melihat itu, Yun Ying berpikir kalau tubuh Feng sudah seperti lubang hitam. Jika dia membiarkannya, dia juga akan dalam bahaya. Yun Ying terus meminta agar Feng Hao melepaskannya. Karena Feng Hao tidak mau melepaskan kekuatannya, Yun Ying yang sudah merasa dalam bahaya, dan dia berpikir kalau Feng Hao sudah hilang kesadaran. Akhirnya itu menjadi kesempatan untuk menghancurkannya. Dan dengan kekuatan penuh yang dikeluarkan oleh Yun Ying, Feng Hao akhirnya terlepas dan terhempas hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat itu, dengan paniknya Wan Xin menghampiri dan memanggil nama Feng Hao. Yun Ying berpikir jika bukan karena Feng Hao kehilangan kesadaran, mungkin dirinya juga akan mati di sini. Dan Yun Ying merasa ada yang aneh, karena dalam tubuh Feng Hao sepertinya terdapat sesuatu di dalamnya. Melihat Feng Hao yang sudah tergeletak, Wan Xin panik dengan mengatakan, Guru, kamu membunuh kau?" Dan Yun Ying, sang guru Wan Xin, mengatakan kalau dia belum mati dan juga memperingati kepada Wan kalau dirinya masih mau menjadi muridnya, dia tidak boleh berhubungan lagi dengan Feng Hao. Kemudian kita diperlihatkan di suatu tempat yang sepertinya di dimensi lain. Terlihat Feng yang kebingungan karena tubuhnya terasa sangat berat. Dia terus bertanya-tanya di mana dia berada, apakah dirinya akan mati. Dia merasa ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya dan dia merasa akan meledak. Tiba-tiba muncul sesuatu yang menyerupai asap pekat berwarna kuning, kemerahan yang keluar dari tubuhnya. Dan duar, meledak keluar. Kekuatan yang terus keluar dari tubuhnya membuat Feng Hao tidak mampu lagi menahannya. Hingga kumpulan asap pekat keluar sepenuhnya dan menyatu, mengeluarkan suara yang mengatakan, "Sudah ratusan tahun aku menunggu. Ratusan tahun akhirnya bisa keluar. Semua ini berkat jiwa bela diri hari ini." Wush, terdengar kumpalan asap itu yang sudah menyatu hingga berwujud iblis yang menghadap ke Feng Hao yang berdiri di hadapannya. Dan Feng yang masih bingung melihat itu, Feng bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di dalam tubuhku? Ternyata kamu yang dari dulu menghisap jiwa bela diri di dalam tubuhku. Siapa yang mengganggumu? Kamu harusnya bersyukur karena menyerahkan tubuhmu untuk menyembahku. Karena hanya aku yang bisa memberimu kesempatan untuk mengubah takdirmu." Feng Hao masih bingung apa maksud yang dikatakan iblis itu tentang mengubah dan takdir. Dan Feng mengatakan, "Aku sudah direndahkan bertahun-tahun. Apakah aku benar memiliki kesempatan untuk membuktikan kalau aku bukan sampah?" Kemudian di part 2, dan iblis itu terlihat semakin menghilang dari pandangan Feng Hao. Feng Hao terus berpikir kalau penyebab bertahun-tahun dirinya tidak ada perkembangan dalam bela diri karena adanya iblis itu ada di dalam tubuhnya yang terus menghisap jiwa bela dirinya. Terlebih dia mengatakan kalau iblis itu dengan entengnya mengatakan kalau bisa mengubah takdirnya. Dan Feng Hao teriak dengan mengatakan, "Ini semua salahmu, membuatku menjadi sampah masyarakat. Keluar dari tubuhku, aku tidak ingin melihatmu lagi." Teriakan itu membuat dirinya tersadar. Ternyata dia sudah berada di kamarnya dan terbangun dari pingsannya. Dan ibunya menghampiri Feng Hao dan mengatakan kalau dirinya pingsan dikarenakan berlatih terlalu keras dan memberinya nasihat agar jangan memaksakan diri. Mendengar itu, Feng Hao terkejut. Dia merasa yang teringat dirinya pingsan karena mendapat serangan dari Yun Ying.
dan mengatakan pada ibunya kalau dirinya tidak apa-apa dan bertanya siapa yang membawanya pulang. Ibunya kemudian menjawab kalau yang membawanya pulang Yun Ying dan menyuruhnya agar berterima kasih kepadanya. Mendengar itu, Feng Hao merasa kesal dan berpikir kalau Yun Ying membawanya pulang itu pasti karena Wan Xin yang memohon padanya. Dan Feng merasa tidak perlu berterima kasih dengan orang seperti itu. Ibunya yang mendengar kalau Feng tidak mau bertemu dan berterima kasih dengan Yun Ying, ibunya menasehati Feng Hao agar jangan melakukan sesuatu dengan emosi. Tiba-tiba ayah Feng datang menghampirinya dan mengatakan kalau Wan Xin telah diterima menjadi murid Yun Ying, dan itu adalah hal besar untuk kota Yulan. Dan dia mengatakan kalau penerus sebagai kepala keluarga Feng adalah Feng Hao, jadi dia harus menjaga etika, dan menyuruh Feng untuk datang dan memberi salam kepada Yun Ying. Feng Hao yang teringat dengan penghinaan Yun Ying kepadanya mengatakan kalau dirinya tidak menyukai wanita itu. Mendengar kata-kata dari Feng, ayah Feng menepuk pundak Feng dan mengatakan, walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi ada satu yang harus kamu ingat. Kita adalah pria keluarga Feng, selamanya tidak akan pernah menundukkan kepalanya dan tidak takut apapun. Dan Feng menjawab, aku pasti akan mengingatnya dengan baik, ayah. Kemudian scene berganti, di mana di situ berkumpul 3 kepala keluarga besar dan juga guru besar perguruan bela diri Feng Yue. Mereka mengatakan tentang banyak hal, termasuk pujian kepada keluarga Wan karena menjadi murid pertama yang diterima masuk menjadi murid di Akademi Bela Diri Feng Yue. Karena mendengar banyak pujian, ayah Wan merendah dengan mengatakan kalau anaknya itu masih nakal, masih perlu banyak bimbingan dari guru Yun Ying. Kemudian salah satu keluarga lainnya juga mengatakan kalau seandainya anaknya sesukses ini, ubannya pasti akan tumbuh karena terus memarahinya. Ayah Wan Xin menanggapi dengan berkata, perkataan apa itu? Putramu memiliki tingkat tertinggi di antara junior lainnya. Cepat atau lambat pasti akan masuk ke akademi. Benarkan guru Yun Ying? Kemudian dengan wajah sombongnya Yun Ying menjawab, itu pasti. Putra-putri semua keluarga besar cepat atau lambat pasti akan masuk ke akademi. Kecuali... Tiba-tiba perkataan Yun Ying terpotong dengan kedatangan keluarga Feng. Salah seorang kepala keluarga menyahut dengan mengatakan, keluarga Feng juga hadir? Karena merasa datang terlambat, ayah Feng meminta maaf karena dirinya terlambat. Wan Xin yang melihat kedatangan Feng Hao langsung menyapa dengan gembira. Kak Feng Hao, kamu sudah datang? Kamu tidak apa-apa kan? Mendengar putrinya yang terlihat antusias dengan kehadirannya Feng Hao, dia tidak terima dan memarahi Wan Xin untuk menjaga sikap dan menjauhi orang biasa, dan menyuruhnya pulang untuk menjaga statusnya yang sudah menjadi murid Akademi Feng Yue. Wan Xin yang tidak terima ayahnya menghina Feng Hao langsung menyahut dengan berkata, ayah, Feng pernah menyelamatkan nyawaku. Ayah tidak boleh berkata seperti itu. Ayah Wan Xin tidak memperdulikan perkataan Wan Xin. Justru dia semakin memanas dan mengatakan, keluarga Feng Chen, putra sampahmu itu jangan sampai dia mengganggu putriku. Jika tidak bisa, aku tidak keberatan menggantikanmu untuk mengajarinya. Ini disebut perbedaan antara terhormat dan terhina. Mereka hanya bisa berhayal. Dan di saat yang sama, Yun Ying juga menyerang Feng Hao secara diam-diam. Api dendamnya kepada Feng Hao masih belum padam. Selain ingin menyakiti Feng Hao, Yun Ying juga ingin Feng Hao dipermalukan di depan umum. Kemudian Yun Ying memancarkan bilah angin dari matanya dan menghantam lutut Feng Hao. Kekuatan bilah angin itu menghantam sangat kuat. Feng Hao tidak mau berlutut walau hantaman padanya sangat kuat. Dan Feng Hao tetap berusaha menopang dirinya untuk menjaga agar tidak sampai berlutut. Feng Hao membalasnya dengan tatapan penuh amarah dan dia bersumpah walau sampai mati dia tidak akan sudi berlutut. Feng Chen yang mengetahui Feng Hao terkena serangan oleh Yun Ying, dia mengatakan, Yun Ying, kenapa kamu menyerang putraku? Bukankah kau dan putraku sebelumnya tidak pernah bertemu? Feng Chen yang belum selesai berbicara, Yun Ying malah menambah kekuatannya. Dan bilah angin lain yang kekuatan 2 kali lebih besar dari sebelumnya menghantam kedua lutut Feng Chen. Karena kekuatan bilah angin itu sangat besar, Feng Chen tak mampu menahannya hingga dirinya berlutut.
para keluarga besar yang berada di situ menyadari kalau ada persaingan antar keluarga besar, sehingga mereka hanya diam menonton. Yunying yang melihat Feng Chen sudah berlutut dengan sombongnya mengatakan, "Oh, segitu saja. Saya kira akan sekuat apa. Ternyata sama saja dengan putranya, sama-sama sampah." Feng Chen walau menyadari kekuatannya tidak sebanding dengan Yunying, tapi dia berpikir, meskipun sampai mati dia tidak akan rela keluarga Feng dipermalukan seperti itu. Dalam keadaan masih berlutut, Feng Chen berkata, "Karena demikian aku ingin meminta bimbingan lain dari Tuan Yunying." Mendengar itu, Yunying semakin murka dan kembali menyerang dengan mengatakan, "Baiklah, kau sendiri yang cari mati. Aku akan mengabulkannya." Ketika serangan akan dilancarkan, Wan Xin berteriak, "Guru, jangan sakiti mereka." Dalam keadaan terdesak, Wan Xin mencoba menahan serangan Yunying dengan tubuhnya sendiri. Melihat ini, Feng Hao kehilangan kesadarannya dan bergegas untuk maju dengan mengatakan, "Wanita gila, apakah sudah lupa dengan penderitaanmu semalam?" Yunying terkejut karena melihat Feng Hao yang sudah bisa mengontrol monster dalam tubuhnya. Yunying yang teringat kejadian sebelumnya dan sekarang tidak ingin sikapnya akan diketahui banyak orang, akhirnya dia menghentikan serangannya. Untuk menutupi agar tetap terlihat kekuatannya terkuat, Yunying berdalih dengan mengatakan, "Kali ini semua akan saya lepaskan, kecuali Wan Xin, karena dia memiliki atribut es seperti diriku, maka aku akan tetap menerimanya sebagai muridku. Tapi jika masih saja membela orang luar, maka aku tak akan berikan ampun." Mendengar itu, ayah Wan Xin memohon kepada Yunying agar tidak marah. Dia anggap Wan Xin masih kecil dan belum tahu apa-apa, karena itu dia bersikap demikian. Setelah itu, semua kepala keluarga besar banyak memuji Wan Xin karena tak disangka juga memiliki atribut es. Mereka percaya siapapun yang memiliki atribut spesial pasti akan menjadi pahlawan di masa depan. Mereka juga menertawakan dan menghina keluarga Feng yang mereka nilai tak berguna. Kepala Akademi Bela Diri menanggapi hinaan mereka dengan mengibaratkan keluarga Feng seperti kodok yang ingin memakan daging angsa. Mendengar penghinaan itu, Feng Hao berdiri dengan amarahnya dan berkata, "Wanita gila, dengarkan baik-baik. Aku tahu sekarang aku bukan lawanmu, tapi penghinaan hari ini, 3 tahun kemudian, aku akan membalas berlipat ganda." Kemudian Yunying menjawab dengan remehnya berkata, "Aku menggunakan 6 tahun untuk mencapai alam master, dan kamu sekarang masih merangkak di tingkat prajurit ini. Masih berani menantangku dalam 3 tahun? Haha, sombong sekali sampai saat itu. Jika kamu bisa menerima 1 pukulanku saja, aku akan menganggapmu menang." Feng Hao yang semakin terbakar amarahnya dengan aura hitam di tubuhnya, ia menjawab dan memberikan tantangan dengan tegas, "Wanita gila, aku tidak rendah sampai ingin mengambil keuntungan darimu. Jika saat itu kamu tidak terbunuh dengan 1 pukulanku." Dan perkataannya terhenti sejenak. Kemudian melanjutkan dengan berkata, "Aku akan bunuh diri." Waduh, berani sekali Feng Hao ini men-challenge dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya juga. Jika gagal dengan tantangannya, mengerikan sekali harus bunuh diri. Sebenarnya sih masih penasaran Mimin dengan kisah selanjutnya. Tapi karena dirasa durasi sudah cukup panjang, Mimin udahan dulu ya. Sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan kisahnya di video yang akan datang. Terima kasih. Oh ya, untuk video berikutnya mungkin Mimin akan upload Ibu Suri. Ibu Suri jadi masterpiece channel ini ya. Pasti akan bisa kita upload besok. Mudah-mudahan. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.